Menjaga kesehatan jantung merupakan faktor penting bagi setiap orang, baik itu masyarakat umum maupun seorang atlet. Sebab jantung yang sehat merupakan tanda seseorang dapat menjalani kehidupan yang aktif dan berkualitas. Nah, pemeriksaan terkait kesehatan jantung atau screening jantung adalah salah satu cara untuk memahami kesehatan jantung secara mendalam. Screening jantung bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit atau gangguan pada jantung sehingga mencegah risiko terjadinya henti jantung yang berakibat pada kematian mendadak. Nah, untuk membahas apa pentingnya pemeriksaan diagnostik dalam mengidentifikasi masalah kardiovaskular, serta dalam menentukan solusi pengobatan yang paling tepat, Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Diminum dulu kopinya ya, mumpung masih hangat. Oh iya, Bunda. Makasih ya. Iya. Serangan jantung sering datang tanpa diundang. Sebagian besar tidak tertolong akibat lamanya penanganan atau kondisi jantung yang memang sudah sedemikian parah. Itulah sebabnya penyakit jantung menjadi penyebab utama kematian di dunia, termasuk di Indonesia. Sejatinya penyakit jantung dan penyumbatan pembuluh darah bisa diantisipasi. Selain dengan pola hidup sehat, kita juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk melihat kondisi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Deteksi dini penyakit jantung sangat dianjurkan pada orang-orang berusia di atas 40 tahun dan pada kelompok risiko tinggi, misalnya pada mereka yang memiliki hipertensi atau diabetes. Screening yang dapat dilakukan seperti rekam jantung atau elektrokardiografi, treadmill test, dan ekokardiografi atau USG jantung. Ekokardiografi merupakan tindakan medis berupa pemeriksaan jantung yang menggunakan gelombang suara. Beberapa struktur jantung yang akan terdeteksi melalui ekokardiografi adalah bilik, katup, otot, serta pembuluh darah. Ekokardiografi juga menjadi kunci untuk menentukan kondisi otot jantung, terutama setelah seseorang terkena serangan jantung. Penyakit jantung bawaan pada bayi juga bisa terdeteksi melalui prosedur ini. Pemeriksaan diagnostik jantung memberikan semua informasi tentang jantung pasien, termasuk aktivitas jantung, irama detak jantung, aktivitas listrik jantung, dan berbagai kondisi lainnya. Dan salah satu teknologi mutakhir adalah penanganan pemeriksaan dengan ekokardiografi yang disebut, ya biasanya disebut dengan USG atau USG jantung. Untuk membahas peran diagnostik dalam mencegah kematian mendadak, di studio CNN Indonesia telah hadir bersama saya Dr. Aryo S. Kuncoro, spesialis jantung dan pembuluh darah yang juga merupakan seorang ekokardiologis. Dok, apa kabar? Baik. Sehat selalu, Dok. Sehat. Bagaimana jantungnya? Insya Allah sehat. Kita bicara mengenai jantung, tapi ngomong-ngomong dokter juga rutin ya memeriksa kondisi jantung atau bagaimana? Rasanya harusnya idealnya begitu ya Mbak Desi ya. Tapi sayangnya kadang-kadang mungkin kita lupa barangkali. Nah ini penting ya, karena apalagi pekerjaan seorang dokter itu banyak stresnya ya. Betul. Nah dok, kalau kita bicara mengenai kesehatan jantung ya, biasanya ya jangan sampai kita sakit dulu baru kita ke dokter untuk mencek kesehatannya. Mencegah itu selalu lebih baik ya, lebih efisien, lebih murah ketimbang harus mengobati. Nah, kalau kita seorang yang biasa lah, dewasa, normal dengan pola makan bagus, olahraganya juga rutin dan lain sebagainya, itu seberapa sering atau kapan kita perlu melakukan MCU, biasa medical check up? Ya. Jadi medical check up sebaiknya dikerjakan rutin pada dewasa muda barangkali ya. Kalau dulu pemahaman kita di sekitar 40 tahun rasanya harus wajib untuk melakukan medical check up. Tetapi sebetulnya kalau melihat perkembangan sekarang ini, kita tidak ada salahnya kita melakukan medical check up di usia yang sedikit lebih muda. Dan itu tergantung kepada beberapa faktor risiko yang barangkali ditanggung oleh si orang tersebut.
misalnya ada riwayat keluarga hipertensi atau diabetes atau mungkin ada riwayat penyakit jantung lainnya. Mengenai seberapa sering kembali kepada usia dan kembali kepada faktor risiko yang dihidap oleh si penderita tersebut. Semakin banyak faktor risiko yang dihidap tentunya akan diharapkan lebih sering. Diharapkan pada mereka yang dengan faktor risiko yang cukup banyak, diharapkan paling tidak setahun sekali. Setahun sekali ya. Ya. Dan itu kalau sudah memahami misalnya faktor resikonya itu paling ini usia yang paling ideal itu berapa? Umur 20-an atau 30-an? Ya, saya rasa kalau emang ada keluarga yang risiko tinggi untuk penyakit jantung, saya rasa di sekitar 30-an saya rasa lebih baik. Biasanya kalau kita punya yaitu keluarga yang hipertensi misalnya atau punya penyakit yang berkaitan dengan penyakit dalam yang bisa mengganggu lah ini kesehatan jantung, itu bagaimana ini yang pertama kali itu harus dilakukan ketika melakukan medical check up? Ya, jadi yang pertama dilakukan medical check up, yang pertama kali adalah kita akan melakukan pemeriksaan jantung yang sederhana, seperti pemeriksaan rekam jantung untuk melihat aktivitas listrik dari jantung. Kemudian screening yang berikutnya adalah treadmill biasanya, tentunya buat mereka yang memang mampu untuk melakukan itu. Kalau memang tidak mampu melakukan treadmill test dengan metode yang sudah ada, protokol yang sudah ada, bisa digantikan dengan modalitas pemeriksaan yang lain. Kemudian pemeriksaan yang lain, screeningnya adalah tentunya adalah melihat faktor risiko seperti gula, dan kemudian juga seperti lipid profile atau kolesterol atau biasanya. lemak darah. Dan biasanya mungkin ditambahkan juga dengan X-ray jika diperlukan. Ya, kalau di Indonesia sendiri ya atau ketika orang masih muda, masih aktif, masih produktif itu, ini dokter sendiri melihat mereka melakukan pemeriksaan jantung itu secara rutin atau tidak? Apakah ada kesadaran melakukan itu? Saya rasa mitosnya atau pendapatnya adalah bahwa ke usia muda nggak akan lah kita terserang jantung. Saya rasa mungkin agak sedikit banyak mulai dirubah karena mereka yang muda, relatif muda, dan mungkin cenderung aktif untuk olahraga pun tidak terhindar dari risiko-risiko penyakit jantung. Karena memang seperti yang Mbak Desi sampaikan tadi, prevensi sangat penting dan memang yang utama dari penanganan kardiovaskuler, tetapi artinya tidak semua orang akan terhindar 100% dari penyakit jantung, bahkan mereka pun yang aktif sekalipun. Jadi saya rasa memang diupayakan untuk lebih awal, tentunya buat mereka yang memiliki faktor risiko yang tinggi, terutama di keluarga, misalnya kalau mereka belum mengetahui hal itu. Dan check up yang awal tentunya penting untuk mengetahui kondisi badan pada awal seperti apa, sehingga bisa menentukan aktivitas apa yang cocok buat menderita. Iya, dan biasanya kan kalau penyakit jantung itu atau macam-macam penyakit lah itu timbulnya itu manifestasinya biasanya pada usia berapa kalau kita memang ada prevalensinya di keluarga itu. Kalau misalnya ada bawaan lah, seperti orang tua misalnya meninggal karena stroke atau heart attack ya, atau yang berkaitan dengan penyakit jantung lainnya, itu biasanya usia berapa mulai timbul? Ya, jadi pada mereka yang memang ada riwayat keluarga misalnya, kalau dia secara sehari-hari faktor risikonya tambahan tidak ada, misalnya dia sendiri tidak mengidap hipertensi, tidak mengidap kolesterol, atau mungkin cukup belum aktif, ya, karena atau belum, masih muda. ya, makanya perlu check up waktu itu ya, Mbak Desi ya. Jadi pada saat kondisi seperti itu, kondisinya barangkali faktor risikonya rendah. Tetapi di kedepannya dalam perjalanannya, apabila dia mulai timbul darah tinggi, kemudian berat badan juga nggak terkontrol, makanan nggak terkontrol, nah kemungkinan untuk timbulnya penyakit jantung akan lebih besar. Dan dikhawatirkan pada kelompok yang seperti itu terjadinya serangan jantung atau jenis penyakit jantung yang lain akan lebih dini terjadinya. Ya, nah penyakit jantung kan merupakan salah satu penyakit yang secara prevalensi cukup tinggi ya, bukan saja di Indonesia tapi di dunia. Nah ini berkaitan antara yang berkaitan dengan lifestyle atau gaya hidup ataupun karena congenital atau bawaan, itu seberapa besar ininya? Ya, Dok? jadi kaitan lifestyle akan lebih tinggi tentunya, menjadi satu faktor risiko utama pada terjadi penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Jauh lebih tinggi atau bagaimana? Ya, memang ada komponen genetik atau mungkin nggak congenital, genetik barangkali ya. Genetik ya, keturunan bawaan. Yang diturunkan dari keluarga, tetapi barangkali semua orang sebagian besar punya komponen itu, tetapi yang muncul barangkali tidak semua, sebagian besar. Yang muncul pada akhirnya timbul adalah mereka yang memiliki faktor risiko pada akhirnya.
lifestyle-nya nggak bagus, obes barangkali, kemudian mulai ada darah tinggi. Nah, kemungkinan yang diidapnya adalah akan muncul lebih mudah. Ya, jadi ada faktor-faktor yang memang harus kita pahami ya Betul. sebagai faktor resiko untuk penyakit jantung itu sendiri. Dari tipe-tipe atau macam-macam penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular yang paling sering ya diderita ya, khususnya di Indonesia. Saya agak khawatir karena di Indonesia itu katanya angka diabetes kan semakin lama kan semakin tinggi. Betul. Dan pola makan kita juga apalagi dengan yang junk food, cepat saji dan lain sebagainya juga obesitas, ya, kolesterol kan semakin tinggi. Di Indonesia ini mana-mana yang harus diwaspadai dan menjadi ya itu membuat dokter kardiovaskular ini sibuk sekali menanganinya. Iya. Jadi barangkali adalah mungkin sindrom kota besar barangkali ya. Jadi itu tadi lifestyle-nya meskipun sekarang kalau lihat komunitas olahraga makin banyak, tetapi barangkali yang dilupakan adalah yang menyertainya adalah dietnya mungkin tetap tidak terkontrol dan kemudian merokok. Jangan dilupakan merokok ya, karena itu saya rasa juga kita angkanya cukup tinggi. Jadi komponen-komponen itu saya rasa yang memang paling besar di kita, saya rasa itu sebetulnya lifestyle kita problemnya salah satu yang di situ dan terutama merokok barangkali. Tapi manifestasinya sebagai penyakit itu apa-apa saja? Ini kan ada banyak ya, misalnya ya itu serangan jantung atau stroke atau mungkin gagal jantung dan lain sebagainya. Itu seperti apa profilnya? Yang paling banyak profilnya tetap penyakit jantung koroner atau serangan jantung akut, yang itu profil yang paling besar. Sebagian nanti datang dengan klinis gagal jantung, sebagian datang dengan kondisi aritmia atau gangguan dari irama jantung. Iya, jadi ini ya yang jadi perhatian juga. Nah, sekarang kan juga diagnosanya kan kita juga alat-alatnya kan semakin canggih. Betul. Ya. Dan seharusnya ini bisa digunakan untuk mencegah agar penyakitnya itu tidak semakin parah, karena kalau tidak ditangani bisa fatal ya kalau apa yang berkaitan dengan penyakit jantung. Kita istirahat sebentar dokter Aryo, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Dr. Aryo S. Kunchoro, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kita membahas mengenai peran diagnostik dalam mencegah kematian mendadak. Nah, dok, ini supaya ya, saya sebenarnya lebih ingin fokus itu mencegahnya itu dulu, ya, karena ini sebenarnya sesuatu penyakit yang tidak perlu menjadi fatal kalau kita dari awal bisa mencegahnya. Oleh sebab itu penting kita melakukan medical check up secara rutin. Dan kalau saya tadi 40 tahun ya minimal, tapi kalau sekarang saya dengar banyak anak-anak muda usia 40 tahun sudah nyeri-nyeri dan lain sebagainya, itu mungkin harusnya lebih muda lagi ya, yang rasanya begitu. Dan lebih rutin ya. Nah, apalagi kalau pola lifestyle-nya, pola hidupnya itu kurang sehat. Oke, mencegah secara pola hidup apa-apa saja yang dokter anjurkan. Sebetulnya lebih banyak bicara hal-hal yang mungkin mudah disampaikan tapi sulit untuk dikerjakan. Terutama karena berkaitan lifestyle atau kebiasaan. Pertama tentunya adalah makanan. Karena kita harus mencoba untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang, tinggi serat, kemudian rendah kalori, dan tentunya diharapkan juga banyak vitamin dan mineral. Kemudian yang kedua, gaya hidup dalam hal ini adalah olahraga yang harus rutin kita kerjakan secara terukur dan dengan frekuensi yang cukup baik. Diharapkan paling tidak 3-4 kali seminggu minimal sesi olahraganya adalah sekitar 30-40 menit. Disarankan olahraga kardio saja. Kalau mau dikombin dengan olahraga yang sifatnya mungkin agak sedikit pakai beban segala macam, nggak masalah. Tapi yang penting adalah kardionya cukup tercapai. Berapa minimal seminggu? Kalau 3-4 kali. Kalau sekarang pasien sekarang well educated, jadi kita bisa edukasi mengenai irama jantung yang menjadi target pada saat exercise. Jadi biasanya kita lihat berdasarkan usia. Jadi kita bisa melihat maksimal irama jantung yang dalam range aman lah ya. Berdasarkan usia kita bisa ukur dari angka 220 dikurangi usia. Oke, jadi contohnya misalnya kalau usianya 50, maksimum detak jantungnya kalau olahraga itu berapa gitu, dok? Ya, berarti dikurangi 50 berarti sekitar 170 maksimal yang aman pada saat itu. Kemudian pada saat exercise dia bisa ukur kalau olahraga yang moderate saja, jadi artinya 85% dari 170 itu cukup.
dan dipertahankan dalam durasi sekitar 30 sampai 40 menit, efek kardiovaskulernya diharapkan sudah positif atau ada. Ya, dan tentu saja jangan merokok ya. Iya itu yang penting. Oke. Betul. Mungkin satu-satu ya, karena ini agak ya common sense ya istilahnya. Harusnya orang sudah tahu, tapi ini sesuatu yang agak sulit nih diterapkan. Contohnya makanan, korelasi antara makanan sehat dan akhirnya dampaknya itu terhadap kesehatan jantung itu sebenarnya apa? Ke jantungnya itu sendiri atau ke yang lain-lainnya, yang ke kardiovaskularnya lah. Ya. Jadi yang utama terutama ada efek impact terhadap pembuluh darah. Seperti yang Mbak Desi sampaikan tadi, gula. Jangan lupa juga kita kadar garamnya di diet kita termasuk yang paling tinggi saya rasa. Di Indonesia ya? Oh iya, apalagi di Asia, di saya Asia rasa. ya. Meskipun Jepang juga tinggi, sehingga angka hipertensi dan stroke juga cukup tinggi di sana. Kenapa garam itu menjadi pemicu? Ya, garam menimbulkan timbulnya lebih mudah darah tinggi, sehingga darah tinggi menyebabkan kerusakan di pembuluh darah. Gula pun juga demikian, jadi pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan di lapisan dari pembuluh darah di seluruh tubuh, bukannya di jantung saja atau di otak saja, tapi seluruh tubuh, sehingga nanti bisa menimbulkan kerusakan fungsi dari pembuluh darah tersebut. Akibatnya adalah penyumbatan dan kemudian bisa menimbulkan gejalanya stroke, apakah stroke-nya akut atau serangan jantung akut. Serangan jantung akut bisa fatal, bisa langsung menimbulkan kematian, ataupun datang dengan keluhan nyeri dada atau sesak napas. Jadi selain tadi garam dan gula, juga faktor komponen dengan lipidnya atau juga tinggi, sehingga menimbulkan penumpukan di dalam pembuluh darah, sehingga tadi salah satunya adalah penyempitan atau bahkan blok atau penyumbatan. Ya, dan ini merupakan salah satu ya yang paling sering kita temui ya. Di pasien-pasien yang paling sering datang ke dokter Aryo biasanya apa ini? Sudah stage-nya atau tahap seperti apa? Ya, jadi bervariasi sekali ya Mbak Desi. Karena kita menangani dari usia anak-anak sampai usia dewasa ataupun lanjut. Tergantung jenis penyakitnya memang ya. Kalau anak-anak lebih karena bawaan atau? Ya, kalau anak-anak lebih banyak segmennya adalah penyakit jantung bawaan. Dan memang datangnya juga kondisi bervariasi dari keluhan yang ringan maupun keluhan yang sampai yang sudah berat. Begitu pula dengan dewasa, segmennya lebih banyak, tetap mayoritasnya adalah penyakit jantung koroner. Dan sebagian adalah gagal jantung karena hipertensi ataupun penyakit akibat dari sebagian karena penyakit jantung bawaan juga bisa didiagnosis pada saat sudah dewasa. Ataupun penyakit jantung katup juga bisa dikenali pada usia-usia dewasa muda. Kemudian juga jangan dilupakan gangguan irama jantung yang kadang-kadang menimbulkan keluhan dan akhirnya pasien berobat. Nah, rata-rata usia berapa ketika perlu dilakukan tindakan atau dokter menemukan sesuatu pada pasien? Apakah ada profilnya gitu? Ya, jadi tergantung kepada penyakit masing-masing sih, Mbak Desi. Jadi sebetulnya tergantung pada penyakit masing-masing dan kemudian tergantung kepada berat ringannya penyakit tersebut. Contohnya, kalau kita ketemu penyakit jantung bawaan yang sebetulnya kategorinya ringan, mungkin kalau ketemu pada saat anak-anak mungkin belum akan dilakukan tindakan apa-apa, tetapi menimbulkan keluhan pada saat usia 20 atau 30. Kita akan assess lagi apakah kelainan jantung bawaan ini yang biasanya adalah, yang paling sering adalah bocor dari rongga jantung, apakah menimbulkan kerusakan di paru, apakah menimbulkan kerusakan di atau gangguan fungsi jantung, kita assess kembali, kita evaluasi kembali. Kalau memang ternyata bahwa indikasinya ke arah ke gangguan dari fungsi jantung, kita akan indikasikan untuk dilakukan penutupan dari lubang tersebut. Kemudian kalau misalnya datang dengan gangguan irama jantung, kita akan evaluasi kembali apakah gangguan irama jantung ini apakah mengarah ke gangguan yang membahayakan atau tidak. Jadi kita kembalikan kembali ke jenis-jenis penyakitnya. Begitu pula dengan misalnya datang dengan ada indikasi penyempitan pembuluh darah jantung atau koroner misalnya. Kita akan evaluasi kembali dengan alat-alat diagnostik tadi untuk melihat apakah ini kategori ke dalam suatu penyempitan yang risiko tinggi. Pada mereka yang penyempitan risiko tinggi, memang kita akan evaluasi kembali apakah perlu dilakukan pemasangan ring misalnya, ataukah cukup dengan obat-obatan saja. Jadi kembali kepada pada pasiennya. Tapi ini secara keseluruhan apakah dari segi usia ya, semakin muda dok yang ini mau tidak mau harus dilakukan tindakan atau? Ya, untuk mungkin saya fokusnya ke satu penyakit jantung koroner barangkali ya, karena kita lihat kayaknya makin banyak, nampaknya makin banyak yang datang dengan serangan jantung di bawah usia 40 tahun. Dulu kan kita selalu menganggap 40 tahun lah baru ini ya, makanya check up tadi 40 tahun.
Tapi saya rasa kita juga sering mendapati akhir-akhir ini cukup lumayan angkanya bertambah pada mereka datang dengan serangan jantung akut karena emang nggak pernah ada riwayat sebelumnya, nggak pernah berobat sebelumnya, usia relatif muda, 35 tahun, 32 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan datang dengan keluhan serangan jantung akut sehingga memerlukan penanganan segera seperti pemasangan ring itu tadi. Nah memang ini kalau saya lihat angkanya memang saya punya data mungkin tahun 2018 barangkali ya, data dari rumah sakit besar di Indonesia yang menunjukkan bahwa angkanya sekitar 4% pada serangan jantung di bawah usia 40 tahun. Tapi itu di 2018. Saya tidak tahu kalau kita harus review kembali nampaknya. Jadi kita bisa melihat apakah prevalensinya atau insidensinya meningkat atau tidak. Iya, dan ini kalau kita lihat juga ya semakin besar ya korelasinya dengan gaya hidup itu sendiri, semakin tidak sehat, apalagi kalau merokok. Kenapa? Apa sebenarnya yang menyebabkan rokok itu bisa merusak gitu? Jadi nikotin sebetulnya, Mbak Desi. Jadi bentuk apapun, apakah merokok sigaret, vaping juga ataupun elektronik, ya sama aja, sebetulnya sama. Memang barangkali promosinya bahwa vape atau dengan elektrik sigaret lebih itu aman atau lebih tidak. aman. Tapi kita jangan lupa bahwa kadar nikotin bisa diatur di situ dan nikotinnya memang yang menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah jantung. Dan itu menyeluruh, bukan hanya paru saja tetapi bisa ke jantung. Ya, wow. Dan saya lihat ini jumlah perokok juga tidak berkurang ya, ini jumlahnya di Indonesia justru semakin meningkat dengan kalau dulu orang yang merokok tapi sekarang orang merokok dan juga ada yang vaping ya dengan rokok yang substitusi tapi sebenarnya masih sama ya bahayanya terhadap kesehatan jantung dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Bagaimana melakukan diagnosanya? Kita istirahat sebentar Dr. Aryo, tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, bersama saya ada Dr. Aryo S. Kunchoro, spesialis jantung dan pembuluh darah dan juga seorang ekokardiologis ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ekokardiologis itu apa sih dan sebagai alat diagnostik apa-apa saja yang perlu kita ketahui dan juga kapan kita perlu menggunakannya? Baik, jadi ekokardiologis adalah kardiologis atau spesialis jantung dan pembuluh darah yang mendalami bidang diagnostik, dalam hal ini adalah ekokardiografi. Ekokardiografi adalah USG jantung yang digunakan utamanya untuk diagnostik. Apa yang dilihat dari USG jantung atau eko tersebut adalah fungsi jantung. Kemudian ekokardiografi jelas akan sangat akurat untuk mengukur dimensi dari rongga jantung. Kemudian juga untuk melihat fungsi dari katup. Dan kemudian juga untuk melihat apakah ada gangguan dari sekat jantung, dan juga pembuluh-pembuluh darah besar dari jantung, apakah ada tanda-tanda robekan, apakah ada tanda-tanda penempelan plak, dan itu adalah fungsi utama dari ekokardiografi. Jadi ini penting sekali ini alat ini ya, dok. Kalau kita melakukan medical check-up khusus jantung, apakah selalu dilakukan ini USG jantung untuk melihat secara langsung bentuk fisiknya kan ya? Ya. Jadi saya rasa memang kalau untuk idealnya sebaiknya dikerjakan termasuk ekokardiografi ataupun USG jantung ini. Karena di situ kita bisa melihat itu tadi penebalan otot jantung misalnya. Pada mereka yang tidak ada keluhan, kadang-kadang kita bisa melihat ada penebalan otot jantung yang saat ini mungkin belum menimbulkan keluhan, tetapi kedepannya barangkali bisa menimbulkan problem atau masalah. Kemudian juga problem yang lain misalnya kelainan katup dari jantung yang kadang-kadang pada tahap awal tidak menimbulkan keluhan atau tidak terdeteksi dengan jelas. Dan juga kelainan jantung bawaan, beberapa jenis kelainan jantung bawaan yang memang baru ketahuan setelah usia dewasa. Jadi kalau untuk bicara check up dari kardiovaskuler, idealnya memang harus ya. Ini direkomendasikan lah ya melakukan yang eko itu. Selain itu apa? Misalnya kalau dokter kan ya pakai stetoskop, dengar detak jantung atau ini gold standard untuk melakukan medical check up ya, khusus untuk jantung itu apa-apa saja selain yang kita sebut tadi. Ya, jadi tentunya pemeriksaan fisik, anamnesis, kita melakukan interview atau tanya jawab dengan si pasien tentunya wajib dan kita tetap harus melakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti auskultasi atau dengar dengan stetoskop itu memang harus tetap kita
Itu kerjakan. masih Yes. bisa terdeteksi kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan Bisa. stetoskop. Apa Iya. contohnya? Misalnya bising jantung misalnya, atau gangguan dari irama jantung, dan ada beberapa bunyi jantung yang bisa mengindikasikan kita mungkin ada masalah di jantung. Misalnya tadi saya sampaikan ada gangguan penyakit jantung bawaan, ada gangguan sekat tadi. Kita sebetulnya secara Katup, sederhana ya bisa dengar dengan menggunakan stetoskop apakah ada kecurigaan ke arah hal itu atau tidak. Kalau katup ya bising yang biasa kita cari biasanya. Dia bunyinya berbeda dengan yang normal. Iya, setelah itu mungkin bisa disambung dengan USG Betul, ini. Ini iya. akurat ya, bisa kelihatan persis itu seperti apa bentuk jantungnya dan bagaimana pembuluh darahnya bekerja dan Ya. bisa melakukan diagnosa yang apa-apa saja gitu. Jadi kalau untuk echo saya rasa saat ini masih menjadi alat yang gold standard sebetulnya untuk mendeteksi apakah misalnya fungsi katupnya normal atau tidak. Dan memang ada modalitas yang lain pada saat ekokardiografi tidak secara bisa bagus menilai karena dasarnya adalah ultrasound atau gelombang suara ultra. Jadi artinya kalau misalnya pada pasien yang obes sekali kadang-kadang kita agak sulit mendapatkan image yang bagus. So kita harus memikirkan modalitas yang lain. Tapi tetap gold standardnya adalah ekokardiografi selama masih visible dan bisa dikerjakan. Tapi itu bisa kelihatan kalau pembuluh darahnya juga ada penyempitan dan lain sebagainya lewat ekokardiografi. Ada keterbatasan, Mbak Desi. Jadi eko hanya bisa melihat pembuluh darah yang besar-besar. Tapi kalau pembuluh koroner misalnya agak sulit ya. Biasanya tetap akan kita kirimkan modalitas yang lain. Ya, apa contoh-contohnya? Misalnya CT scan, kalau kita ragu kita kirimkan dengan CT scan koroner. Atau Itu kalau sudah ada tahap berikutnya, ada betul, kalau kekhawatiran data itu. berikutnya memang ada indikasi untuk dilakukan itu kita kirimkan untuk CT scan koroner. Kalau misalnya ada keraguan lagi lebih lanjut, gold standardnya untuk pembuluh darah koroner tetap kateterisasi atau angiografi. Kalau MRI, apakah ada manfaatnya kalau misalnya betul-betul tidak bisa terdeteksi itu? Ya, MRI, kardiak, MRI sebetulnya jauh lebih akurat dibandingkan echo. Tetapi tidak bisa dipakai sebagai alat screening karena cost, kemudian pengerjaannya juga lebih complicated, dan tentunya ketersediaan alatnya juga lebih terbatas. Ya, kalau USG Echo ini di rumah sakit di seluruh Indonesia sampai ke provinsi itu ada ya? Rasanya Ini sekarang sih udah. sudah. Ya. Jadi ini tidak perlu dirujuk misalnya ke rumah sakit khusus yang lebih besar, karena Ya. ini kan basic ya sebenarnya Betul. USG. Iya. Jadi untuk seluruh spesialis jantung dan pembuluh darah sih memang mempunyai skill atau kompetensi untuk melakukan pemeriksaan dasar dari ekokardiografi. Kalau ada keraguan, harus memerlukan pemeriksaan yang dengan modalitas eko yang lebih canggih, misalnya 3D atau 4D, karena tidak available di situ mungkin bisa dikirimkan. Oke, apalagi khususnya untuk pemeriksaan rutin, melihat kesehatan atau kita fitness level itu. Ya. Apalagi yang perlu dilakukan biasanya kalau kita memeriksakan diri ke dokter. Biasanya treadmill. Treadmill. Ya, treadmill stress test. Mungkin agak jelas berbeda dengan treadmill yang dikerjakan di gym. Misalnya, saya biasa treadmill, it's completely different. Karena protokol secara medis untuk treadmill test itu bermacam-macam. Dan upaya kita melakukan treadmill pada screening atau check up, salah satunya adalah menilai apakah kemampuan fisiknya bagus atau tidak. Kemudian untuk menilai apakah ada tanda-tanda gangguan aliran darah. Secara screening saja sehingga keakuratan dari treadmill ini memang tidak tinggi-tinggi sekali, mungkin paling tinggi sekitar 70%. Jadi memang ada tingkat kesalahan, ada false positif ataupun false negatif. Jadi artinya ada kondisi di mana kita ragu hasil treadmill, kita harus naik banding ke pemeriksaan yang lain. Kalau misalnya mencek tadi detak jantung yang tidak reguler atau aritmia itu bisa dengan Bisa, karena sepanjang treadmill itu kita melakukan monitor irama jantung. Jadi selain itu juga kita bisa melihat respon tekanan darah yang kita bisa lihat sepanjang pemeriksaan treadmill tersebut. Oke, nah kan kalau di Prisatku ada level ya, fitness level. Betul. Iya. Apa dari level yang katakanlah sangat-sangat fit sampai akhirnya agak mengkhawatirkan atau harus diobservasi atau bahkan dilakukan tindakan itu seperti apa? Ini indikator-indikatornya, Dok. Iya. Jadi orang kan biasanya wah ini ujian kan. Betul ya. Ini untuk kalau check up itu selalu deg-degan, kamu ini saya lulus atau Lulus enggak? apa enggak? Iya. Sebetulnya kembali kepada masing-masing usia dulu. Jadi kita punya chart khusus untuk melihat itu berdasarkan usia sama berdasarkan jenis kelamin.
Jadi kita bisa melihat secara umum global kalau usia 40 sama usia 60 misalnya. 60 dibandingkan dengan usia 30, fitness level minimum yang kita anggap oke atau normal tentunya berbeda. Iya, tentunya. oke. Kita tahan dulu. Iya. Ini menarik karena semua orang ini pasti ingin tahu ya bagaimana mengukur level kebugaran saya atau kesehatan jantung saya. Kita istirahat sebentar, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kita masih berkonsultasi dengan Dr. Aryo S. Kunchoro, spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, penting kalau kita melakukan medical check up atau ini harus dilakukan secara rutin ya, karena jantung ini merupakan engine yang paling utama yang kita miliki. Kita harus pastikan bahwa mesin ini sehat ya, sehingga ya istilahnya kita bisa memiliki kehidupan yang berkualitas, kita masih bisa beraktivitas dan tentu saja kita ya mudah-mudahan ya menikmati umur panjang. Tapi kan ada level-level fitness ya, walaupun kalau saya lihat sekarang ini masih muda tapi kok kelihatannya nggak fit gitu. Tapi sementara wah sudah usianya sebenarnya sudah kepala 5, kepala 6, bahkan kepala 7 tuh masih kelihatannya tuh kuat, bugar dan lain sebagainya. Coba mungkin apa level-levelnya dan bagaimana para dokter itu menetapkannya? Ya, jadi kembali ke treadmill test tadi. Jadi kita protokol yang kita gunakan adalah protokol yang sifatnya bertahap. Kemudian diupayakan untuk kita bisa sambil kita menilai target heart rate tadi, kemudian tekanan darah. Nah, di masing-masing stage yang harus dilalui pada saat treadmill tersebut, kita bisa menilai bahwa dengan peningkatan beban, apakah masih mampu dicapai oleh si pasien tersebut atau tidak. Artinya selama dia bisa mencapai stage yang cukup tinggi, artinya level kebugarannya tentunya lebih baik dibandingkan stage. Contohnya misalnya kalau usianya 50 tahun, tapi treadmillnya kalau untuk masuk ke level fitness itu minimum harus berapa menit gitu dengan... Ya, secara kasar kalau kita menggunakan protokol yang sederhana dengan treadmill, biasanya kalau dia sampai stage 3 ke atas itu biasanya lebih baik. Terutama pada saat masuk ke stage yang dimana dia mulai lari. Jadi artinya di situ dia sebetulnya bisa melakukan beban yang cukup berat sebetulnya. Jadi artinya dianggap bahwa cukup baik. Tapi kalau di menit itu biasanya berapa? Masing stage 3 menit. Masing stage 3 menit. Jadi kalau artinya di atas 6 menit. Ya, di atas 6 menit. Kalau misalnya udah di atas 5 itu udah fit sekali ya. 15. Iya, kalau di atas 5 wah itu biasa udah ini ya, sekelas atlet barangkali. Nah, ini menarik, ini kelas atlet ya. Nah, saya lihat juga atlet itu ya mereka sehat ya, mereka tapi banyak juga yang tiba-tiba kena serangan jantung atau yang mendadak inilah. Kolaps di lapangan. Kolaps di lapangan, ya, kemudian terus lewat begitu saja. Ini dokter melihatnya ini apa? Apa saja faktornya? Apakah sebenarnya sesuatu yang sudah lama tapi tidak terdeteksi atau karena dia olahraganya terlalu kencang jadi jantungnya atau badannya tidak bisa inilah bertahan? Ya jadi jantung organ yang nggak pernah berhenti. Ya, jadi dia di situ dia akan mendapatkan beban tergantung kepada aktivitas masing-masing orang. Pada mereka yang kompetitif atlet misalnya, artinya dia beban jantung akan dipaksa untuk dia bekerja secara berat dalam waktu-waktu. Yang terjadi adalah terjadi proses adaptasi dari si jantung ini. Adaptasinya terutama adalah penebalan dari otot jantung karena berusaha untuk ototnya bekerja keras sehingga menjadi lebih muscular gitu. Dan itu bagus kan, positif maksudnya atau positif at some point. Jadi ada kondisi di mana ototnya menjadi terlalu kekar, katakanlah begitu, sehingga membuat rongga jantungnya terlalu sempit. Karena jantung juga otot ya. Betul. Ya tapi dia harus diisi oleh darah. Jadi suatu rongga terbatas di mana dia diisi oleh otot dan diisi oleh darah. Nah bisa dibayangkan kalau ototnya terlalu tebal, jadi darah yang masuk juga akan lebih sedikit jadi pada akhirnya. So pada poin ini, pada di mana rongga jantungnya menjadi terlalu sempit, darah yang dikeluarkan menjadi sedikit atau kurang, tentunya bukan efek positif yang akan didapatkan. Jadi bisa dibayangkan kalau irama jantungnya cepat sekali, kemampuan jantung untuk diisi oleh darah akan lebih sempit. Sehingga yang keluar juga akan lebih kecil. Tapi dokter sendiri pernah atau sering mengalami pasien yang karena ya itu justru penebalan jantung akibat kebanyakan olahraga atau ini sesuatu yang anomali sebenarnya tidak terlalu justru
kebalikan yang banyak itu orang yang kurang olahraga gitu. Jadi sebetulnya bukan, kita angka pastinya kalau di Indonesia kita nggak tahu, kita tidak tahu. Tapi kalau di negara-negara maju memang hal ini sudah disinyalir menjadi satu hal yang memang harus dideteksi dari awal. Tapi memang kadang-kadang pada kondisi yang awal kita agak sulit apakah untuk melihat apakah ini penebalannya apakah abnormal atau tidak. So kita kadang-kadang melakukan observasi. Tetapi dasarnya adalah pada mereka yang dengan keluhan, atlet misalnya keluhan kok saya mulai cepat capek misalnya ya. Biasanya saya misalnya atlet apa? Lari misalnya. Biasa kan sangat fit tuh biasanya. Terus tiba-tiba mungkin dia merasa akhirnya ini kok lebih kurang fit rasanya, kok lebih gampang capek misalnya tidak mampu mencapai target yang dia biasa lakukan sebelumnya. Ya mungkin kita harus lihat apakah masalah jantungnya apakah ke arah penebalan otot atau tidak. Karena jadi dengan dia mendapatkan otot jantung mendapatkan beban terus-menerus, dia akan makin menebal. Jadi pada saat ini mungkin nggak ada keluhan, nanti kemudian setelah makin tebal dia bisa tiba-tiba kolaps di lapangan karena irama jantungnya bisa mengalami gangguan dan juga darahnya menjadi tidak normal untuk dia memompahkan jantungnya tidak normal memompahkan darah. Aritmia tadi kan disebut ya. Ini apakah penyakit bawaan itu atau sesuatu yang bisa timbul karena ya faktor-faktor tadi gitu. Oke. Saya nggak akan bilang nih bawaan ya, karena emang ada jenis-jenis aritmia atau gangguan irama jantung yang emang bawaan sebetulnya. Tapi kalau kita korelasikan sama atlet ini adalah sebetulnya dikaitkan dengan penebalan yang berlebihan itu tadi. Itu bisa menyebabkan aritmia. Betul, karena dia selain dia menebalnya kalau abnormal, dia menimbulkan gangguan dari aktivitas listrik yang di dalam otot jantung. Sehingga pada saat dia dipicu oleh suatu trigger, ada trigger tertentu misalnya exercise atau yang lain, sehingga bisa memicu ke arah gangguan irama atau aritmia tadi yang membahayakan. Gangguan Kenapa irama aritmia ini bisa membahayakan? ya gangguan irama ini membahayakan pada saat dia tiba-tiba terlalu cepat tiba-tiba. Itu tadi kalau terlalu cepat dia kemampuan darah untuk jantung untuk diisi darah itu kecil. Sehingga yang keluar ke seluruh tubuh menjadi oksigennya kurang ya, kan? sangat kecil. Sehingga makanya kita temuin beberapa pemain bola misalnya atau basket lah, dia itu kolaps di lapangan pada saat dia eksersis lari, sedang lari, irama jantungnya pasti kan naik. Jadi bisa dibayangkan kalau tiba-tiba di tengah jalan lagi lari begitu dia ada aritmia, iramanya begitu cepat sekali lebih cepat dari normal, darah nggak ada yang keluar ke otak, kolaps ya akhirnya. Kalau kita bicara mengenai terlalu banyak berolahraga atau terlalu berat atau terlalu ya inilah intens gitu, itu kita bicara berapa menit atau berapa lama dan intensitas yang bisa membahayakan atau menimbulkan penebalan jantung dan aritmia ini seperti apa? Ya batasan untuk exercise memang agak sulit ya untuk dia karena masing-masing katakan bodybuilder lah barangkali ya. Itu kan exercise ini ya. Tapi ada yang bisa menjalani, banyak yang bisa menjalani dengan baik, ada yang mungkin ada masalah di tengah jalan. Memang rasanya saya tidak bilang bahwa Eko ini memang maunya menjadi hal yang rutin, tetapi karena tidak visible barangkali dalam banyak keadaan misalnya cost misalnya kita tidak mungkin akan melakukan screening Eko pada seluruh atlet misalnya. Atau dilakukannya tiap 3 bulan ya, gitu. Itu costly, very costly dan mungkin agak sulit, tentunya sulit untuk dikerjakan. Tapi memang yang bisa dikerjakan adalah pemeriksaan sederhana lain misalnya rekam jantung. At least saya rasa rekam jantung paling tidak ada datanya. Karena penebalan jantung itu bisa dilihat meskipun nggak akurat, bisa dilihat dengan menggunakan rekam jantung sederhana. Oh ini ada masalah, ada kecurigaan penebalan otot jantung deh, kirim deh ke USG. So kita bisa pilih lagi, screening lagi, filter lagi mana yang harus ke Eko atau tidak. Jadi saya rasa itu mungkin tapi bisa memang ada over dijajaki. exercise itu memang ada ya sesuatu yang bisa dikatakan wah ini kebanyakan nih olahraganya gitu. Kan. Ya sebetulnya dikembalikan kepada aktivitas masing-masing ya. Jadi kalau misalnya saya mendapati orang yang memang very active, kemudian dia biasa olahraga, tapi ototnya kemudian tebal sekali, yang kita kerjakan adalah kita akan meminta untuk dia namanya detraining, mengurangi trainnya. Ya, kita akan lihat dalam sekitar 3 bulan, teorinya bilang 3 bulan kita tunggu apakah dia ada penipisan atau tidak. Kalau dia menipis, berarti kita bisa bilang bahwa oke, this is because you're doing too much training. Kalau too much yang training bisa menyebabkan penebalan itu contohnya seperti apa? Tadi kan main bola itu salah apa lagi itu yang memicu detak jantung sangat tinggi gitu ya atau apa? Olahraga-olahraga yang semua jenis olahraga saya rasa bisa. Memicu karena olahraga itu kan tergantung kepada jenisnya ya. Jadi adaptasi jantungnya juga agak berbeda.
Contohnya misalnya kita bicara pemain kayak misalnya, main kayak dengan pemain dengan petinju misalnya, adaptasi jantungnya mungkin agak berbeda. Jadi biasanya yang pemain kayak mungkin otot jantung nggak tebal-tebal amat, tapi rongga jantungnya juga kecil-kecil amat. Kalau petinju yang biasa mungkin weight training, barangkali kita akan lebih banyak mendapatkan otot yang lebih tebal dengan rongga jantungnya lebih kecil. Pelari maraton pun juga berbeda. Jadi biasanya bukan ototnya yang tebal masalahnya, biasanya jantungnya akan lebih besar malah karena banyak mendapatkan volume yang besar. Tapi itu kita bisa nilai dengan echo, tapi dengan modalitas yang mungkin agak lebih advance ya, untuk melihat apakah ini gangguan dimensi ataupun gangguan penebalan dari otot itu apakah abnormal atau tidak. Iya, Dok, kita istirahat sebentar ya, tapi kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Ini sangat penting, sangat menarik. Jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kita sedang berkonsultasi dengan Dr. Aryo S. Kunchoro, spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, kita tadi sudah banyak nih konsultasinya. Pada intinya kita ingin memiliki jantung yang sehat, oleh sebab itu tentu saja ini harus kita lakukan ya, check up secara berkala. Tapi paling tidak ini, Dok, rekomendasi supaya kita bisa memelihara jantung kita dengan baik tanpa harus terlalu sering ke dokter. Betul. Misalnya, nah tadi kan sudah kita bicara mengenai pentingnya pola makan yang sehat dan juga tidak merokok ataupun ya minimal kita harus melakukan olahraga tadi 4 atau sampai 5 kali. Rasanya 4 sampai 5 orang bilang, wah kapan ada waktu 4 sampai 5. Tapi intinya kalau kita tidak olahraga itu tidak sehat. Kenapa? Betul. Karena secara sirkulasi menjadi tidak terjaga. Jadi dengan kita olahraga, mereka yang olahraga pasti irama jantungnya akan lebih lambat atau lebih lambat dan tidak gampang naik. Tapi kalau irama jantungnya naik, dia akan lebih mudah turun, kembali ke basal. Artinya memang sirkulasi atau sistem kardiovaskuler lebih terlatih. Jadi kita bukan bicara masalah rongga jantungnya saja, tapi kita bicara seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh. Ya, jadi kita mendapatkan oksigen yang secukupnya setiap organ kita itu. Tapi kita kebanyakan duduk-duduk lah. Dari di rumah duduk, nonton TV atau main dengan gadget, di kantor juga duduk. Kemudian ya kalau bergaul juga biasanya duduk-duduk ini. Apa yang bisa kita lakukan dengan ya minimal supaya kita itu sehat lah. Minimal sehat, oke. Saya rasa kalau body kota besar tanpa ya harus naik sepeda, ikut maraton atau triathlon dan ke gym dan lain sebagainya. Karena kebanyakan orang mungkin apalagi masih muda-muda mereka nggak ada waktu untuk itu atau terlalu saya capek. sebetulnya mau menyarankan untuk banyak naik kendaraan umum ya. Cuman saya nggak tahu kendaraan umumnya cukup bisa mewakili itu apa enggak ya. Karena kalau kita lihat di negara-negara lain kan kita melihat bahwa ya mereka yang biasa jalan. Iya, jalan kaki biasanya kalau jalan kaki. Kalau kita kan orang kan wah panas jalan kaki, polusi yang ada nggak sehat. Saya rasa memang, tapi masalahnya adalah untuk memperbaiki itu memang yang paling mudah memang jalan kaki sebetulnya. Sampai saya rasa rekan-rekan saya atau teman-teman saya lihat bahwa itu melihat dari berdasarkan step, sekian ribu step, itu secara upaya untuk ini. Itu betul ya, kalau 10.000 step itu bisa sangat membantu ya untuk menjaga kesehatan. Iya, jadi boro-boro 10.000 mungkin 2.000 ya, saja betul. susah. Tapi at least bisa mengingatkan kita bahwa oke, kita kurang gitu. Jadi kita bisa ada mekanisme untuk mengingatkan kita bahwa saya sih kurang olahraga nih minggu ini gitu. Nah biasanya kan kalau orang sakit atau ya jangan sampai kita tiba-tiba kolaps ya. Kan ada sinyal ya tubuh kita berikan pada kita ya. Ini apa saja yang harus kita waspadai kalau untuk supaya kita wah ini kelihatannya ada yang nggak beres di situ. Apa-apa saja tanda-tanda yang harus dijadikan perhatian. Mungkin dari tanda yang ringan terlebih dahulu ya, Mbak Desi ya. Yang pertama barangkali adalah yang kadang-kadang kita suka lupa adalah kadang-kadang kita merasa irama jantungnya tiba-tiba tidak reguler atau kita merasa berdebar yang tidak jelas. Biasanya kalau habis minum kopi. Nah, kalau karena kopi sih ya, oke bisa. Ya. Tapi kadang-kadang ada kondisi di mana orang mau tidur kok saya tiba-tiba irama jantung saya cepat tiba-tiba atau mau bangun tidur kok tiba-tiba cepat. Nah, coba mungkin sebaiknya dilihat apakah gangguan irama itu menjadi problem atau tidak. Apalagi? Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua yang sederhana misalnya kok gampang capek. Gampang capek itu dalam arti begini, seseorang yang biasa jalan 3 kilo
aman, nggak ada masalah. Tapi kok akhirnya kok saya nggak bisa 1 kilo aja nggak sanggup. So barangkali itu adalah sign yang sesuatu. awal bahwa ada sesuatu. So sebaiknya dicek untuk memastikan bahwa bukan fungsi jantung yang jadi masalah atau pembuluh darah jantung misalnya. Kemudian biasanya kan ada kalau kesemutan, sering kesemutan ininya apa kakinya, tangannya agak nggak enak atau bengkak dan lain sebagainya itu Ya. bisa. Jadi yang lain adalah ya misalnya kaki bengkak misalnya kaki bengkak tapi barangkali udah mengganggu ya barangkali. Kalau kita duduk lama kadang-kadang kaki akan Iya. jadi bengkak. Tapi sebetulnya itu masih normal apabila pagi kita temui oh pagi udah kempes. Karena itu biasanya itu yang terjadi adalah ada penimbunan aliran darah pada saat kita duduk lama karena gravitasi sehingga cenderung bengkak di situ. Tetapi ada kondisi di mana bengkaknya agak lain, di mana bengkak terus-terusan atau malah makin bengkak, kemudian diikuti dengan mungkin bunga air kecil yang berkurang jumlahnya. Kita mesti hati-hati jangan ada problem jantung atau ada problem organ lain seperti ginjal, itu kita harus pastikan. Kalau nyeri di dada itu apakah ini kita perlu khawatir atau ini bisa menjadi sinyal macam-macam ya kalau nyeri Ya. di dada. Nyeri Cuma dada kan adalah biasanya kan khawatir wah Ya. ini. Nyeri dada justru yang paling sering membuat orang berobat. Nyeri dada memang harus diwaspadai adalah nyeri dada yang tiba-tiba, kemudian nyeri dada yang tidak jelas sumbernya dari mana, kemudian tidak bisa ditunjuk dengan baik, dan kemudian timbul terutama pada saat aktivitas. Dan lebih bahaya lagi kalau nyeri dada tersebut diikuti dengan keringat dingin misalnya, atau sesak napas, atau diikuti dengan irama jantung yang menjadi tidak teratur, itu juga hal yang mengkhawatirkan, jadi harus dicek lebih lanjut. Ya, harus cepat lah Ya, gitu, cek betul. ke dokter. Kalau misalnya punya bawaan seperti darah tinggi dan lain sebagainya, ini bagaimana memanage supaya katanya ini kan silent killer Betul. ya, tapi Ya. apa yang harus kita manage yang kita lakukan supaya jantungnya itu tidak terdampak dengan dan apa sebenarnya kalau misalnya tidak diobati ya, tekanan darah kita tuh tinggi terus menerus itu. Jadi yang pertama know your number. Makanya itu tadi check up itu kan meliputi tadi mungkin saya lupa ya menjelaskan bahwa salah satu pemeriksaan tekanan darah ya. Itu juga ini. Jadi meskipun orang sehat segala macam sekali-sekali mampirlah ke klinik atau klinik kantor atau apa cek tensi saya berapa gitu. Karena know your number ini menjadi global sudah disarankan at least you know your number. Kemudian yang kedua tekanan darah harus dipastikan apakah tekanan darahnya termasuk kategori hipertensi atau tidak atau tekanan darah tinggi. Jangan lupa bahwa tekanan darah kita fluktuatif. Jadi pada saat kita exercise pasti akan naik, normalnya pasti akan naik. Pada saat kita menjalani istirahat pasti akan turun. Jadi pastikan bahwa itu memang ke arah hipertensi atau tidak, tentunya dengan pemeriksaan oleh dokter. Kemudian yang ketiga, jadi kalau tekanan darah jangan sembarangan makan obat. Karena saya lihat sebagian obat di kita sebagian bebas untuk dibeli. Darah tinggi bahkan mungkin karena ilmu dengar aja gitu. Jadi sehingga mengkonsumsi saya tensinya tinggi nih, saya minum ini aja deh gitu karena teman saya minumnya ini gitu. Mesti hati-hati karena jenis obat tekanan darah itu cukup banyak dan tidak semua cocok untuk orang yang sama. Makanya Jadi, ini harus kita konsultasi pada ahlinya betul. ya. Iya. Kemudian yang berikutnya terutama justru adalah makanan sebetulnya. Karena bisa diatasi dengan diet yang rendah garam atau darah tidak terlalu tinggi itu penting. Karena pembatasan diet ini menjadi sebetulnya karena bagian dari lifestyle. Jadi merupakan suatu metode utama sebetulnya sebelum kita bicara mengenai obat-obatan. Rekomendasi untuk menjaga kesehatan ke depannya itu apa-apa saja yang biasanya diberikan dok dan ya lifestyle adjustment yang harus dilakukan yang biasanya paling sering itu diberikan. Yang paling sering selalu saya pasti mulai di lifestyle. Jadi dari berulang lagi kita sebut lifestyle itu pasti bicara olahraga pasti. Dan biasanya si pasien pasti menanya olahraga apa yang cocok buat saya. Ya. Dan itu yang biasanya yang kami lihat dari berdasarkan hasil treadmill. Dia bisa mampu seberapa olahraga apa yang cocok buat dia. Memang utama kenapa berulang-ulang dibicara mengenai olahraga ini karena memang yang paling murah dan paling mudah memang. Kita bukan bicara olahraga yang harusnya menggunakan naik sepeda misalnya kan mungkin pas aduh mahal gitu misalnya atau harus lari tapi dengan berbagai peralatan yang fancy itu nggak harus gitu. Kadang-kadang memang lebih ke itunya sih. Ya maksud saya itu sebetulnya. Olahraga untuk ikuti tren ya, bukan Betul. untuk kesehatan. Tapi khusus untuk kesehatan ya istilahnya masih dalam ya usia produktif, normal dan lain sebagainya. Olahraga yang paling beneficial, ya, yang paling bagus buat kesehatan jantung dan
seluruh tubuh kita tuh apa sih? Olahraga yang sifatnya kardio, Mbak Desi. Kardio. Jadi makanya tadi kan saya jalan segala, nggak harus lari, jalan itu Yang nggak harus penting pakai alat kalau treadmill. kardio, Ya. yang penting denyut jantungnya itu meningkat deh. Itu dan tadi ada target berdasarkan usia, kemudian terukur. Kenapa kardio? Karena terukur dan sifatnya jadi cukup sangat safe karena bertahap, gradual. Kemudian maksimalnya pun bisa diukur. Jadi dia bisa mengukur, oh sekian saya cukup sekian, dan pertahankanlah dengan durasi at least 30 sampai 40 menit. Jadi very simple. Cuman barangkali yang buat jadi nggak simple barangkali. Kalau renang ini bisa salah satu Renang olahraga yang ya, bagus. ya. Atau kalau variasi ya supaya nggak bosen juga kan ya. Variasi tentunya sangat disarankan kalau memang memungkinkan. Misalnya saya rasa yang banyak mesti ke gym misalnya. Ke gym jangan cuma angkat beban aja, tapi sebaiknya latih kardio juga gitu. Akan lebih bagus tentunya buat otot jantungnya. Baik, Dok, mungkin terakhir apa saran dari dokter supaya kita inilah tahu bagaimana menjaga jantung kita, hidup sehat kita, dan juga prognosis kita kalau kita sebenarnya dengan melakukan ini kondisi jantung yang ideal itu seperti apa sih? Ya. Walaupun usia kita semakin bertambah. Karena ini kan otot ya sebenarnya. Betul. Kalau otot, kalau kita inilah olahraga otot itu kan pasti benefitnya kan bagus ya, Pesannya positif. bagus. Ya, saya rasa pesannya barangkali ada yang pertama adalah itu tadi, mengenali kondisi badan kita, kenali apakah kita punya faktor risiko buat penyakit jantung. Kemudian yang penting adalah lifestyle itu memang utama. Jadi olahraga juga memang harus terukur. Dan yang penting lagi di kita, tadi saya juga lupa menekankan mengenai merokok sebetulnya. Karena merokok dan juga makanan itu juga karena di kita makanan kita masih tinggi natrium dan juga tinggi gula. Itu semua pada akhirnya kalau tidak dikontrol dengan baik akan jatuh kepada penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Dan buat mereka yang udah aktif olahraga pun juga jangan merasa happy terlebih dahulu karena pasti saya nggak akan sakit jantung. Karena jangan lupa habis olahraga kadang-kadang habis itu makan macam-macam, habis itu ngerokok misalnya. Jadi yang hal seperti itu juga tetap harus dihindarkan. Jadi buat mereka yang aktif olahraga di komunitas-komunitas, saya rasa tetap melakukan diet yang sehat dan kemudian juga melakukan menghindari rokok misalnya, itu juga saya rasa harus tetap dikerjakan. Secara keseluruhan, Dok, apakah masyarakat Indonesia ya, kan banyak kita 280 juta ya, taruhlah setengahnya ya. Ya. Sadar nggak mereka, tahu nggak mereka, atau terdidik nggak mereka mengenai hal-hal seperti ini? Padahal kan sekarang kita untuk mendapatkan informasi kan sangat mudah. Betul. Ya, dan banyak Iya. sekali contoh-contoh untuk hidup sehat. Tapi mengkhawatirkan nggak bagaimana kondisi kesehatan khususnya? Ini kan kita mau generasi emas ya, Indonesia emas tahun 2045. Tapi kalau semuanya nggak sehat. Iya, saya rasa jangan lupa bahwa Asia saya rasa diramalkan booming di tahun berapa ya? Mungkin 30 tahun lagi, Iya, kita 10 tahun bonus lagi. demografi kita jangan sampai. Dan diabetes karena salah satu problem. Karena kan kita tinggi kalori, kemudian makanan-makanannya juga. Tapi apa yang kurang Problem. dalam Ya. ini, dalam kita? Barangkali karena bukan hanya edukasi aja sebetulnya sih. Saya rasa edukasi mungkin paham secara umum, tapi saya rasa kesempatan untuk mendapatkan gizi yang cukup barangkali ya. Dan kesempatan tuh banyak hal ya. Memang nggak ada atau kemudian memang nggak mampu untuk mendapatkan makanan itu ya, barangkali kita banyakkan kita makanan barangkali kita tinggi karbo aja barangkali yang lebih mudah didapatkan, sehingga problem kesehatan di kita stunting misalnya. Jadi itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa memang ya Tapi kan gizinya nggak seimbang. Ya, di lain pihak, apalagi kita di hidup ya, urban ya, Betul. kotaan tuh justru kebalikan ya, obesitas kan ini Iya. semakin marak gitu. Karena nggak seimbang antara olahraga yang aktivitas sehari-hari dengan asupan yang diterima. Seperti yang Mbak Desi tadi bilang, kita banyak duduk, sedentary, itu jadi problem di kota-kota besar, terutama ya di Indonesia juga saya rasa masih problem sih, saya rasa. Iya. Buat dokter ini concern nggak kondisi kesehatan? Ya saya rasa concerning karena ya kami mendapatkan mungkin di rumah sakit besar ya, mendapatkan bahwa serangan jantung ternyata bisa terjadi di bawah usia 40 tahun, 30 tahun, baik laki ataupun perempuan. Dulu kita berpikir bahwa selama perempuan tersebut belum menopause, risiko penyakit jantungnya atau serangan jantungnya kecil. Tapi ternyata kita mendapati juga perempuan yang usia produktif, bahkan habis melahirkan atau akan melahirkan pun serangan jantung juga ada dengan pembuluh darah yang kualitasnya seperti pembuluh darah orang umur 70 tahun.
Jadi ada gitu. Mungkin ada faktor yang lain memang, tetapi saya rasa mesti dicermati adalah di kita barangkali lifestyle-nya memang belum baik. Mengkhawatirkan rasanya. ya. Banyak nggak ini ekokardiologis di Indonesia? Apakah cukup ya jumlah spesialis kardiovaskular untuk kebutuhan? Saat ini populasi jumlah Indonesia. kita di bawah 2.000, kalau nggak salah 1.800-an ya kalau saya nggak salah. Dan memang kita semua memiliki ilmu basic echo, saya rasa untuk training, untuk screening echo atau USG jantung yang dasar, saya rasa semua bisa mengerjakan. Tapi kalau bicara cukup, jelas nggak cukup. Dibandingkan 200 juta lebih, ya kita masih memerlukan banyak ahli echo tentunya. Menarik nggak bagi mahasiswa itunya. kedokteran untuk memilih spesialisasi ini? Iya, barangkali echo ini menjadi banyak diminati akhir-akhir ini saya rasa karena melihat bahwa ada peran yang lain dari echo ini, bukan hanya sekedar alat screening diagnostik, tapi juga untuk tindakan-tindakan intervensi non bedah maupun bedah. Karena di sini di seluruh dunia saat ini barangkali ilmu atau teknologi mengenai penggantian katup tanpa operasi atau penutupan lubang di sekat jantung dengan tanpa operasi menjadi suatu hal yang rutin dikerjakan. Dan di kita pun juga rutin mengerjakan hal itu. Sehingga di situ peran echo bukan diagnostik saja, tetapi mengarahkan kepada tindakan-tindakan tersebut. Jadi barangkali menjadi lebih menarik karena menambah warna bahwa echo itu saya bisa mengerjakan ini juga gitu. Iya, dan kalau kita bicara non intervensi kayaknya kedengarannya lebih aman ya, tidak Betul. semenakutkan kalau harus bedah jantung harus dioperasi secara invasif gitu kan. Iya. Dok, terima kasih banyak atas konsultasinya, luar biasa, dan saya rasa ini sering kita harus lakukan karena ternyata edukasi, komunikasi dan juga informasi bagaimana kita menjaga kesehatan kita tuh sangat penting ya. Sering diingatkan, kadang-kadang kita memang sudah tahu, hanya menerapkannya, mengimplementasikannya tidak segampang. Itu harus ada kesadaran, kita juga harus disiplin, tapi ya semuanya ini penting ya. Kita masing-masing punya jantung dan idealnya kita jaga dan kita pelihara supaya kualitas hidup kita juga semakin baik, kita semakin produktif dan bisa berkontribusi lebih baik lagi. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.